Guru Penggerak Angkatan yang ke-7 Ya, ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah atau pimpinan di sekolah ini dalam mengambil keputusan. Sebelumnya Pak, saya minta Bapak untuk memperkenalkan diri. boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam vokasi. Salam. Kenalkan, saya Ilyas, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kutani Baru. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi apakah Bapak bersedia sekarang untuk diwawancara Pak? Dan sangat bersedia gitu. Terima kasih Pak. Jadi Pak, selama ini Bapak ini sudah memimpin sekolah ini dan sudah mengambil suatu keputusan. Jadi saya mau bertanya, bagaimana Bapak bisa mengidentifikasi yang namanya pengambilan keputusan dilema etika dan rujukan moral Pak? Oke, terima kasih. Mungkin yang pertama saya sampaikan dulu bahwa ketika kita akan mengambil keputusan atau kebijakan yang pada akhirnya pada keputusan, saya harus pelajari dulu secara prosedur. Ada beberapa hal, ada beberapa bagian yang mesti saya harus juga pelajari. Saya tidak bisa sekehendak saya untuk memberikan kebijakan atau keputusan ketika di ruang lingkup sekolah ini ada hal-hal yang perlu ada kebijakan yang harus diputuskan. Nah, banyak mungkin masalah-masalah, dan terkait itu yang pertama mungkin terkait dengan keputusan yang pengambilan keputusan yang tadi dilema etika itu jelas bahwa ada, ya kita tidak mengatakan bahwa di sini ada kelompok sana, kelompok sini, kelompok sana, kelompok sini, itu tidak. Tapi kalaupun ada, memang bagaimana kelompok-kelompok itu bisa menjadi pembeda, bisa menjadi bagian pembeda, tapi pembeda itu justru harus bisa memberikan kekuatan kepada sekolah ini untuk bergerak ke arah yang lebih baik lagi. Nah, saya juga kan masih belum lama, sekitar masih 8 bulan, masih saya banyak pelajari. Saya sebagai kepala sekolah masih banyak mempelajari terkait dengan budaya, kebiasaan, dan bahkan mungkin bukan hanya dari siswa saja, guru-guru ini juga semua harus saya amati dan saya pelajari. Nah, ketika ada hal yang harus saya putuskan terkait dengan kebijakan, maka saya harus sampaikan dulu, saya tanyakan dulu, saya harus berdiskusi dengan beberapa tim yang memang membantu saya secara langsung. Bukan mungkin saja, saya akan berdiskusi dengan wakil-wakil, kemudian dengan ketua bidang, bahkan saya harus bertanya kepada sebagian guru, itu secara prosedural. Nah, ketika ada dua hal yang harus diputuskan, padahal satu itu yang nanti kita putuskan, padahal dua-duanya bagus. Makanya itu tadi, saya harus tetap bahwa di dua keputusan yang bagus itu pasti ada, tetap ada yang dari yang baik itu masih ada yang lebih baik. Makanya setelah saya meminta masukan dari para wakil, kemudian para ketua bidang, ketua program, dan yang lainnya, bahkan guru saya minta pendapat, baru saya klarifikasi semuanya. Dan setelah saya dapatkan mana yang saya harus putuskan, akhirnya itulah yang harus, artinya tidak mutlak saya sendiri yang memutuskan. Semua komponen yang ada di sekolah ini memberikan masukan, dan pada akhirnya satu keputusan yang harus saya sampaikan. Ini langkah-langkah yang saya harus lakukan dalam rangka pengambil keputusan terkait dengan hal pertama tadi. Untuk yang kedua, bahwa problema atau masalah yang berbeda itu, kalau di antara keduanya itu berbeda dan pasti
keputusan itu tadi terkait dengan rujukan moral ya kan tadi. Saya juga masih tetap akan bertanya, walaupun sebenarnya saya sebagai kepala sekolah sudah punya apa yang harus saya putuskan sebagai seorang pimpinan, karena harus lebih dulu punya apa namanya, punya gambaran bahwa yang ini mesti yang harus saya putuskan. Tapi begitupun saya harus tetap bertanya kepada tim, walaupun mungkin saya bertanya itu hanya sekedar ingin mengorek atau meminta pendapat mereka, karena saya juga kan tidak tahu apakah mereka ini semuanya berpikir secara logis. Kadang-kadang juga kan seperti tadi, sikap moral tadi, ada keputusan yang mungkin tidak berkenan di dirinya, padahal itu salah, itu juga harus saya pelajari, sehingga itu juga menjadi bahan saya untuk kedepannya menilai tim-tim saya ini memang benar orang-orang yang pas untuk jabatan itu. Tetap saya akan meminta pendapat, tapi secara khusus saya nanti akan yang memutuskan bahwa yang benar itu tetap akan saya pilih untuk menjadi kebijakan atau keputusan yang ada di sekolah ini. Itu yang saya lakukan selama ini, sehingga walaupun keputusan yang baik itu menurut versi kepala sekolah dan tim yang lain, tapi kita juga akan memberikan sepertinya kekuatan atau arahan kepada keputusan yang tidak benar tadi gitu. Jadi sehingga kalau itu timbulnya dari beberapa guru, kita panggil juga, kita arahkan mereka untuk mengerti terkait dengan kebijakan yang saya buat tadi, pilihan yang saya buat. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Masih ada Pak yang mau saya tanyakan. Itu tadi udah Bapak itu sudah menjelaskan bagaimana mengambil suatu keputusan, baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Saya membuat menanya yang lebih spesifiknya lagi Pak. Kira-kira kalau ada dua kasus Pak, kedua kasus ini benar, tapi kepentingannya berbeda. Artinya di dalam kasus dilema etika ini dua-duanya benar, makanya Bapak harus mengambil keputusan yang tepat. Apa langkah yang akan lebih spesifik Bapak buat untuk menyelesaikan atau menarik kesimpulan dari kedua kasus yang tepat ini? Salah satu contoh dalam rangka untuk membangun sekolah ini, ada beberapa item yang harus kita kerjakan. Ada 4 ranah itu atau empat hal yang harus kita kejar. Itu contoh. Yang pertama misalnya pendidikan karakter, yang kedua adalah pembenahan lingkungan, yang ketiga adalah praktik pedagogik, yang keempat adalah keterkaitan kita dengan stakeholder. Nah, ini pasti semuanya benar, semuanya pasti benar ini. Ini membangun sekolah ini benar-benar untuk maju, itu tadi. Kalau menurut saya akan bertanya pada tim nanti, kita mau mengembangkan lingkungan dulu atau pendidikan karakter, misalnya. Dan dari situ ada dilema, ada pasti masukan. Mungkin kelompok yang di sebelah sini akan mengatakan, Pak, kita jangan karakternya dulu, tapi lingkungannya dulu. Nah, mungkin di sebelah sini sebaliknya. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, oh Pak, kita harus di gurunya, praktik pedagogiknya itu harus bagus semua gurunya, baru kita benahi ini. Nah, kalau ini saya mungkin akan lebih kepada insting saya sebagai seorang kepala sekolah tadi, bahwa saya akan mengambil hal yang paling penting di antara keduanya tadi, mana yang paling setelah mendapat masukan dari mereka, karena semuanya benar, bahwa saya akan mengambil terakhir keputusan, bahwa saya juga akan mengambil keputusan ini harus yang A misalnya, dengan pertimbangannya ini, tapi bukan berarti saya tidak akan melaksanakan yang B, C, bahkan D, tapi fokusnya pada yang A tadi, masalah yang A. Jadi itu caranya. Jadi akhirnya insting seorang kepala sekolah juga yang harus dikedepankan dalam hal memilih
kebijakan yang tadi. Oke, jadi terima kasih Pak. Berarti Bapak sudah mempunyai program sebelumnya Pak. Lah ya itu. Mengutamakan program itu dan intinya tetap berfokus atau berpihak kepada pengembangan pendidikan anak yang tidak seperti. Jadi sudah Bapak juga sudah menjelaskan langkah-langkahnya. Jadi sekarang Pak, saya mau bertanya lagi Pak. Selama ini kan memang pasti seorang kepala sekolah sudah banyak mengambil keputusan, baik yang itu di dalam etika atau rujukan moral, pasti Bapak mengambil keputusan. Dari pengalaman Bapak ini, kira-kira apa tantangan yang Bapak hadapi selama ini? Selama jadi kepala sekolah di sini atau secara umum gitu? Secara umum lah Pak. Secara umum bahwa kebijakan itu pasti sebaik-baik kebijakan atau aturan yang kita keluarkan atau kita sampaikan itu pasti, walaupun itu baik, pasti ada 2-3 orang yang merasa tidak nyaman dengan kebijakan itu. Tapi ya, ketika kebijakan itu bisa memuaskan, bisa menyenangkan, bisa diterima oleh sebagian besar dari komunitas yang ada di sini, itulah yang harus tetap kita jalankan. Pasti itu, di mana saja selama ini pengalaman, sebaik apapun kebijakan, sebaik apapun aturan, pasti 1, 2, 3 orang itu pasti tidak akan merasa nyaman. Karena kita tahu, mohon maaf ya, di negeri kita ini, para guru terutama yang PNS ini, mereka akan selalu mencari zona aman, zona nyaman, sehingga mereka kurang maksimal. Nah, tugas saya sekarang adalah bagaimana memaksimalkan peran guru atau praktik pedagogiknya akan saya upayakan di SMK Negeri 1 Kuta Limbaru ini agar guru-guru terutama yang PNS ini mau menjadi bagian, mau melaksanakan yang sudah menjadi tanggung jawab mereka harus bagaimana. Ini yang akan saya coba, saya upayakan agar sekolah SMK Negeri 1 Kuta Limbaru ini bisa berjalan lebih ke arah yang lebih baik lagi. Dan kita berharap tidak hanya kepala sekolahnya yang hebat, tapi semua warga di sekolah ini, mulai dari guru, caraka, kemudian jaga malam, kemudian sampai kepada siswa, bahkan orang tua harus merasa bahagia datang ke sekolah ini. Maka itu tadi, kebijakan-kebijakan itu mungkin akan bisa bertentangan dengan mereka. Terima kasih Pak. Jadi intinya berarti tantangan pasti ada sih mengambil keputusan. Iya benar. Ada yang tidak menyenangkan. Iya, bukan segelintir orang. Jadi Pak, ada juga yang mau saya tanyakan nih Pak. Bapak itu kan sering tetap juga mengambil keputusan. Apakah biasanya kalau Bapak mengambil keputusan pada saat ada kasus itu, apakah Bapak mengambil keputusan pada saat itu atau membutuhkan waktu yang lebih lama Pak? Ya, kita juga tidak bisa begitu ada masalah langsung ambil keputusan. Kan pakai prosedur tadi ya kan. Tapi juga tidak boleh terlalu lama supaya seandainya ada masalah, itu masalah tidak menggelinding ke sana kemari. Jadi sebagai kepala sekolah harus bijaksana, harus tetap memperhitungkan, tidak terlalu terburu-buru, yang juga tidak terlalu lama. Makanya langkah-langkah tadi seperti minta pendapat dengan wakil kepala sekolah, dengan tim kabit dan kepala program, bahkan kepada guru kita juga harus cepatnya kita minta masukan dari mereka. Walaupun nanti ketika kita mengambil keputusan sesuai dengan tadi yang ada dua itu, apa yang harus kita sampaikan itu memang harus sudah sebelum dikeluarkan sudah ada di kita itu bahwa mana kira-kira pilihan itu. Tinggal kan itu bentuk dukungan kan begitu. Ini ada dua pertanyaan lagi Pak. Jadi Pak, waktu mengambil keputusan itu, apakah Bapak dibantu oleh seseorang atau tidak Pak? Atau perlu diskusi dengan orang lain Pak? Lah tapi tadi itu sudah saya sampaikan bahwa untuk mengambil keputusan itu kan saya harus diskusi, orang-orang diskusi tadi yang mungkin bukan pembantu ya, tapi teman dekat itu kan saya sudah percayakan kepada tim fungsionaris, terutama wakil kepala sekolah, ya kan. Paling tidak ada 2-3 orang yang harus saya minta pendapat. Tapi secara umum diminta pendapat. Tapi untuk mengambil keputusan yang itu kita harus tetap meminta bagaimana kalau ini kan gitu. Tapi ya tetap bahwa kita sudah harus punya ya, sebagai kepala sekolah harus punya
power, harus punya keputusan yang memang menjadi pilihan kita gitu. Ini yang terakhir Pak. Ini sudah banyak Bapak mengambil keputusan dan mudah-mudahan keputusan itu hampir dikatakan itu bisa dikatakan berhasil Pak ya. Artinya Mudah-mudahan dengan cara seperti itu. dari keputusan ini saya mau tahu juga Pak, pembelajaran apalah kira-kira yang bisa Bapak sampaikan sama saya dari keputusan-keputusan yang sudah Bapak ambil atau pengalaman yang baik untuk saya. Terima kasih. Saya sangat berharap sekali di tim saya ada orang-orang hebat, dan itu mulai di CGP. Makanya pesan saya dulu di awal bahwa Bapak adalah calon guru penggerak. Nanti setelah itu Bapak akan punya predikat guru penggerak. Bapak yang pertama itu harus memberikan contoh terbaik buat yang lainnya. Dalam hal apa? Tugas. Nah, itu ketika Bapak sudah memberikan contoh yang baik kepada semua warga di sekolah ini, baik kepada siswa maupun sesama teman sejawat, bahkan menunjukkan kepada kepala sekolah bahwa saya adalah calon leader yang hebat, begitu. Itu saya yakin bahwa ketika Bapak sudah seperti itu, Bapak setiap apapun keputusan yang Bapak akan sampaikan, walaupun tadi prosesnya adalah hasil diskusi, itu semua akan terterima oleh mereka, karena mereka sendiri akan menganggap, oh itu memang orangnya hebat, oh itu bisa dicontoh, oh itu adalah tauladan. Nah itu, tapi ketika kita tidak bisa memberikan contoh, mohon maaf, ini satu ya, apa TGP, masih TGP ini kan Bapak harus menjadi contoh buat mereka. Datang misalnya harus jam 7.15, Bapak datangnya jam 8. Ketika Bapak jadi nanti pemimpin atau guru penggerak, apa guru penggerak? Itu contoh ya Pak, walaupun Bapak selama ini juga sudah bagus gitu. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa ego kita kedepankan Pak. Tidak semua apa yang menurut kita benar, menurut orang lain benar. Makanya tadi pengambil kebijakan itu kan tadi. Jadi biasa mohon maaf Pak ya, orang-orang pintar biasanya egonya lebih tinggi ya kan. Makanya itu harus diturunkan. Bapak akan hebat, Bapak akan luar biasa ketika Bapak bisa menjaga hati Bapak ya. Itu ya. Bapak akan hebat, saya yakin Bapak akan hebat. Bapak akan luar biasa ketika Bapak sebagai seorang calon guru penggerak mampu menjaga hati Bapak. Artinya saya tidak perlu ukupas lagi masalah menjaga hati itu tadi ya. Nah, Bapak sudah tahu guru penggerak itu guru hebat gitu. Dan guru penggerak adalah calon-calon pemimpin. Kenapa? Ke depan ada aturan bahwa untuk menjadi kepala sekolah harus menjadi guru penggerak. Makanya jangan sia-siakan peluang ini, mulai belajar. Saya juga bukan orang yang sempurna, tapi saya sudah tunjukkan. Ketika saya jadi guru, anak-anak saya hebat semua sampai ke tingkat dunia. Ketika saya jadi guru terbaik untuk lomba guru berprestasi ya. Ketika saya jadi kepala sekolah di wilayah Deli Serdang, saya kepala sekolah terbaik. Dan ketika saya diuji juga menjadi kepala sekolah terbaik di Sumatera Utara ini, dan bahkan akan mewakili Sumatera Utara ke tingkat nasional. Ini karena apa Pak? Buah dari apa yang sudah saya lakukan. Makanya saya sangat sayang kepada Bapak. Ketika Bapak punya potensi yang seperti ini, Bapak harus tunjukkan bahwa Bapak harus eksplor diri Bapak kepada orang, tunjukkan bahwa Bapak adalah calon pemimpin hebat di masa depan. Itu. Tapi ingat, satu pesan saya, cuma satu. Bapak harus tetap jaga hati Bapak. Kita harus menjadi toladan. Setiap apa yang kita, pertama ketika kita sudah bisa menjaga hati Pak, maka yang ada di kepala kita adalah yang baik-baik. Dan yang keluar dari ucapan kita adalah ucapan yang berguna dan bermanfaat. Dan tingkah laku kita melalui gerakan adalah tingkah laku yang baik. Yakin Bapak akan menjadi orang yang hebat ke depan. So gitu Pak ya. Oke. Terima kasih Pak. Saya yakin itu Pak. Bapak hebat. Jadi begitulah Pak ya, terima kasih atas waktunya karena sudah menyempatkan waktu untuk wawancara mengenai saya juga itu Pak bagi saya dan siap. Jadi terima kasih, sekian dan terima kasih. Dulu sedikit lagi sebelum ditutup, sebelum closing statementnya itu tadi apa namanya saya penutup tadi ya kan. Saya sangat berharap sekali Bapak menjadi hebat tadi. Itu ya, harapan saya berharap sekali Bapak menjadi guru hebat dan nanti ke depan calon kepala sekolah hebat. Oke? Terima kasih.
Oke, sekian dan terima kasih hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah saya sebagai pimpinan saya di SMK Negeri 1 Kota Kendal. Terima kasih. Horas. Horas. Oke, terima kasih. Selamat malam, Pak. Jadi di sini saya calon guru penggerak angkatan yang ke-7. Nama saya Fransito Simbolo, unit kerja SMK Negeri 1 Kota Kendal. Jadi selamat malam, Pak. Iya, selamat malam. Terima kasih kesempatan yang Bapak berikan sehingga kita bisa berbincang-bincang malam hari ini. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancara, Pak? Bersedia? Oke, terima kasih untuk itu, Pak. Nanti ini akan kita topik pembicaraan kita mengenai hal pengambilan keputusan, Pak. Untuk itu sebelum kita lanjutkan, Pak, saya persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Iya, terima kasih. Nama saya Dr. Andus Lesta Karo-Karo. Tempat tugas saya UPT SD Negeri 060888 Jalan Darussalam, Kecamatan Medan Sunggal. Oke, terima kasih Pak atas perkenalannya. Jadi Pak, apakah sudah bisa kita mulai, Pak? Iya, bisa. Jadi Pak, Bapak selama ini sebagai pimpinan atau kepala sekolah sudah pasti banyak hal mengambil keputusan atas pendapat-pendapat anggota Bapak. Jadi saat ini saya ingin mengetahui bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, Pak? Ya, dalam hal ini dilema etika itu dua kebajikan yang sama-sama benar. Sedangkan etika moral itu satu salah, satu benar. Iya, terima kasih Pak ya. Itulah identifikasinya Pak ya. Kemudian Pak, dalam menjalankan pengambilan keputusan selaku pimpinan kepala sekolah, bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, di sini kita di sekolah kan ada dewan guru. Oh iya Pak. Jadi dalam hal ini kita ya harus adakan rapat dewan guru. Jadi dari itu nanti ada suara terbanyak, ya itulah kita ambil. Oke. Jadi secara spesifiknya Pak, kira-kira langkah-langkah prosedur apa yang Bapak lakukan untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ini, Pak? Dalam hal ini kita yang paling utama kita ambil yaitu untuk kepentingan anak. Dan ya melalui rapat dewan guru itu kita fokuskan kepentingan anak. Oh iya, ya Pak ya. Jadi intinya segala sesuatu keputusan itu tetap tertuju tentang terhadap kepada kepentingan anak. Kalau itu menyangkut kepentingan anak, maka itulah yang kita ambil keputusannya Pak ya. Iya, pas. Jadi Pak, kemudian selama ini juga Bapak sudah banyak pengalaman tentang pengambilan keputusan ini Pak. Kira-kira apa tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Ya ini ya kadang di guru itu kan punya kepentingan masing-masing. Jadi kita tetap mengacu kepada anak. Yang mana yang paling bisa memajukan anak, itulah kita ambil. Oke, berarti tantangannya ada pro kontra tadi Pak ya? Iya, pro kontra antara guru itu. Tapi kalau keputusannya tetap yang berpihak kepada anak Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Jadi Bapak juga banyak menghadapi kasus. Kemungkinan yang perlu saya tanyakan Pak, kalau ada kasus itu apakah Bapak menjadwalkan untuk membuat keputusan atau langsung diambil keputusan pada saat itu juga Pak? Ya itu tergantung masalahnya. Kalau memang masalahnya itu urgent,
itu harus kita ambil keputusan. Tapi kalau bisa dijadwalkan untuk berapa hari kemudian, itu di situ kita ambil supaya nanti bisa kita rapat dengan Dewan Guru supaya lebih bagus hasilnya Pak ya. Iya. Kemudian kita tahu juga kita punya kawan dan teman Pak, dan juga bahkan anggota. Apakah Bapak punya orang atau apakah ada seseorang yang membantu Bapak setiap mengambil keputusan? Ya, yang membantu terutama itu ya kawan-kawan Dewan Guru. Dan kalau nggak siap itu, ya kita kan ada atasan. Ya seperti kami, ada atasan kami yaitu Dinas Pendidikan di Jalan Pelita. Jadi kesitulah kami bertanya lagi apa langkah selanjutnya untuk kebaikan anak itu. Berarti Pak langsung yang lebih spesifiknya Bapak punya hubungan langsung kalau ada masalah lagi yang tidak bisa diselesaikan langsung ke atasan langsung Pak ya. Iya. Itulah seseorangnya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Untuk yang terakhir Pak, dalam pengambilan keputusan selama ini kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapatkan yang sebelumnya Bapak belum punya? Iya, memang kalau pembelajaran itu cukup banyak yang saya dapatkan karena semasa guru dulu, ya kita nggak banyak masalah, hanya menghadapi antara ya murid aja. Tapi kalau kita sudah jadi kepala sekolah, ini ada dari murid, ada dari orang tua, dan kadang ada juga dari masyarakat, terutama LSM. Iya. Jadi begitu banyaknya yang Bapak hadapi ya, dan Bapak menghadapinya juga sudah punya kemampuan dan pengetahuan untuk mengatasi semuanya itu Pak ya. Jadi itulah yang merupakan pembelajaran yang Bapak dapatkan selama kepala sekolah Pak ya. Jadi terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi semoga Bapak juga sehat-sehat, panjang umur dan bertugasnya semakin bagus. Terima kasih. Ya, terima kasih.